Oke, kembali lagi. Oke, kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke materi variabel. Oke, jadi kalian harus install dulu yaitu Visual Studio Code di sini. Oke, kalau kalian sudah install, oke kalian sudah bisa buka Visual Studio Code-nya. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita akan buka si JavaScript tutorial ini. Oke, sebelum kita masuk ke sini, oke, kita akan mempelajari dulu cara nanti kita akan buat sebuah filenya. Oke, kita buka dulu folder. Oke, kemudian di sini kita akan buat misalnya kita akan buat folder baru. Oke, misal tutorial JS misalnya basic kayak gitu atau fundamental kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Oke, kemudian open folder. Oke, selanjutnya kita masuk ke local disk D. Oke, oke, lanjut. Oke, nah kita pilih folder kita tadi. Oke, di sini tadi kan kita sudah buat tutorial JS Basic. Oke, kita buka, kemudian select folder. Nah, kayak gini. Oke, jadi seperti ini aja. Oke, oke, selanjutnya kita akan buat file baru. Nah, untuk buat file baru, di sini kita bisa klik kanan di sini, klik kanan new file, atau kita bisa klik icon ini, new file juga sama, atau kita bisa file, kemudian new file juga. Nah, jadi ada tiga ya. Nah, bisa menggunakan icon ini, atau klik kanan di sini, atau di file, new file, kayak gitu. Oke, kita bisa klik icon ini, new file. Oke, misal kita akan buat nama filenya. Ini bebas nama filenya. Misal kalau kalian mau buat latihan titik apa gitu ya. Oke, di sini biasanya untuk halaman utama biasanya kita namakan yaitu index. Oke, index. Kemudian karena kita nanti akan buat JavaScript, maka ekstensinya di sini kita menggunakan JS. Nah, tapi kita akan menggunakan HTML ya di sini. Ya, HTML karena nantinya JavaScript-nya kita akan jalankan di HTML. Oke, kayak gitu. Nah, HTML ini apa? Nanti ada materi untuk HTML-nya sendiri ya. Nah, kalau untuk sekarang kita akan fokus ke JavaScript-nya kayak gitu. Oke, jadi di sini kita menggunakan index.html. Oke. Oke, kemudian nantinya, oke, kayak biasa di sini kayak kita menuliskan kode HTML-nya, kayak gini, HTML, kemudian dot gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau otomatis juga bisa HTML5 di sini, tinggal klik aja. Nah, kayak gini, nah ini jangan dipusingin kalau misalnya kalian belum mempelajari HTML, kayak ini diabaikan saja. Nanti kalian bisa lihat di video yang lain gitu untuk di materi HTML karena kita akan fokus di JS-nya. Oke. Nah, untuk si JavaScript ini kita akan jalankan di HTML-nya. Misal di sini HTML-nya kita namakan dulu halo, misal halo kayak gitu ya. Oke, kita Ctrl S atau file save. Nah, ini sama aja kayak gini atau Ctrl S ya. Nah, bisa Ctrl S atau file save. Oke, kemudian kita buka foldernya. Nah, ini udah ada nih. Oke, tinggal kita buka aja. Double klik, klik dua kali. Oke, nah ini pilih browser yang mana. Nah, di sini saya menggunakan Brave. Nah, kalau kalian menggunakan Chrome, ya nggak masalah ya. Kayak gitu. Nah, tinggal buka aja, kayak gini. Nah, di sini sudah ada halo. Nah, ini kode yaitu HTML ya, codingan HTML. Kayak gini. Jadi kita akan menggunakan yaitu JavaScript-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan script kayak gini. Oke, kayak gini. Nah, script. Nah, ini untuk kita membuat sebuah kode JavaScript yaitu kita harus bungkus menggunakan yaitu script di sini. Kayak gini nih. Nah, kayak gini. Misal kita contoh untuk kita bisa menampilkan kayak misal teks kayak gini, kalau untuk di HTML kan langsung ya. Langsung misal halo guys gitu kayak gini. Kayak kita masuk ke browser, kemudian kita refresh. Nah, kayak gini nanti halo guys kayak gini. Kayak gitu.
Oke, nah kalau misalnya kita mau menampilkan teksnya itu di codingan JavaScript atau di scriptnya di sini. Nah, kita bisa menggunakan yaitu dokumen, oke, dot write ini. Nah, kita akan tuliskan, misal di sini halo lagi gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, kita coba refresh. Nah, ada halo lagi. Nah, jadi kita bisa menggunakan yaitu si dokumen. Dokumen ini apa? Dokumen itu yaitu yang ada di halaman yang putih ini. Nah, ini namanya dokumen. Yang ini. Oke, kemudian di sini write yaitu ya ibaratnya kita menuliskan di dalam dokumen apa? Yaitu halo lagi. Nah, ini kayak gini. Makanya di sini dia langsung ada halo lagi. Kayak gini. Terus kenapa, misal ada pertanyaan kayak gini, kenapa kita nggak menuliskan di sini aja gitu ya? Ya karena kalau misalnya kita menuliskan di sini ya ini HTML bukannya apa namanya bukannya JavaScript kayak gitu. Karena kan kita ingin menuliskan menggunakan JavaScript, makanya kita menggunakan ini di sini. Kalau misalnya kita tuliskan halo lagi kayak gini, nah dia akan ada error. Nih, halo ini apa kayak gini? Dia nggak kebaca di dalam si JavaScript ini. Kalau kita menuliskan teks seperti ini, nah ini nggak ngebaca nih JavaScript ini apa gitu. Tapi kalau misalnya kita di HTML kayak gini, halo lagi, nah ini bisa karena ini di dalam kode HTML. Tapi kalau di dalam kode JavaScript, untuk kita bisa menuliskan teks, nah kita pakai yang tadi Ctrl Z, nah kita pakai yaitu dokumen write kayak gini. Atau misal kita ingin menggunakan alert, nah, alert juga sama, kayak alert, alert, oke alert. Nah di sini misal kita selamat datang misalnya, oke Ctrl S simpan, jangan lupa ya. Oke kemudian kita masuk ke sini, misal kita refresh. Nah di sini ada dia selamat datang, kayak gini. Nah nampil nih alertnya, selamat datang kayak gini. Nah kayak gini. Tuh. Nah, ini bisa kita menggunakan JavaScript. Kalau misalnya di HTML ini nggak bisa. Kalau misalnya kita masukkan gitu ke HTML, kita copy, Ctrl C. Bentar. Oke, kita Ctrl C. Sorry. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini nggak kebaca nih. Kalau misalnya kita simpan, oke, kita refresh lagi. Oke, selamat datang. Nah, di sini dia akan apa namanya menampilkan alert. Nah, tulisan alert kayak gini nih. Ya karena itu kode HTML, jadi dibacanya yaitu ini teks jadinya. Nah, bukan kode JavaScript. Kalau kita menuliskan di dalam script ini, berarti ini kita bisa menuliskan kode JavaScript. Kayak gitu. Oke, sip. Oke, kemudian ada lagi, yaitu kita bisa menampilkan data menggunakan konsol. Menampilkan teks atau data konsol, console.log, kemudian di sini hi gitu ya. Kayak gini, Ctrl save. Oke, kita masuk ke sini. Oke, selamat datang. Halo lagi, ini kode JavaScript. Oke, nah konsol ini dia nampil di mana? Nah, konsol ini kalau misalnya kita ingin tampilkan, kita masuk ke inspect. Biasanya ini nanti untuk debug ya, untuk mencari atau untuk apa namanya sebelum kita tampilkan datanya, biasanya kita tampilkan dulu di dalam konsol gitu. Nah, ini masuk ke konsol. Nah, di sini dia ada hi kayak gini. Nah, jadi ada berapa tadi? 3 ya. Bisa kita menggunakan dokumen write, bisa kita menggunakan alert, kayak bisa kita menggunakan konsol. Seperti ini. Nah, di sini. Nah, kayak gini. Nah, karena kita nanti akan fokusnya ke JavaScript, jadi kita nggak masuk ke tampilan dulu. Nah, mungkin nantinya kita akan fokus di konsol aja nih, biar enak gitu ngelihatnya di sini. Kayak gini. Karena nanti kalau misalnya ketampilan ya kita harus pakai HTML, CSS nantinya ya. Makanya kita karena nggak untuk sekarang kita nggak perlu untuk si tampilannya CSS atau HTML-nya, jadi kita akan fokus ke konsolnya aja di sini biar enak gitu. Nah di sini. Jadi, oke, nah ini untuk print data atau untuk ngeprint ya, print text atau menampilkan data, menampilkan data atau menampilkan teks kayak gini, seperti ini.
Oke, nah ini untuk di dalam si HTML. Nah, sebenarnya biar lebih rapi, nah, kode JavaScript ini kita bisa pindahkan ke sini. Oke, kita buat file baru lagi. Oke, misal di sini kita buatkan script.js. Ini bebas namanya apa aja, mau latihan 1, latihan 2 ini bebas. Oke, script.js. Nah, kenapa di sini menggunakan ekstensi JS? Karena kita akan membuat codingan JS di dalam si file script ini. Oke. Kemudian untuk codingan tadi, oke, kita akan pindahkan yaitu Ctrl X, oke, pindahkan ke sini. Nah, ke sini. Oke, kemudian ini kita akan dempetin shift tab. Nah, biar dempet gitu ya. Nah, ke sini. Nah, kayak gini. Shift tab ya. Oke, kemudian masuk ke sini. Oke, ini script ini kita akan hapus. Oke, nah untuk kita apa namanya menghubungkan antara indeks HTML dengan script, nah kita bisa menggunakan script source di sini. Nah, kita tinggal panggil si scriptnya. Oke, script.js. Nah, kayak gini. Nah, cukup seperti ini aja. Oke. Nah, source-nya yaitu di sini. Oke, jangan lupa ya. Oke, kita tes. Jalankan lagi. Oke, refresh. Nah, jalan. Kayak gini. Oke. Nah, nah, ini untuk berarti kalau udah aman, nah kita tinggal jalankan aja. Langsung kita ngoding di sini. Kayak gitu. Jadi pastikan dulu si script sama indeks itu jalan. Itu kayak tadi tuh. Kalau misalnya sama kayak sebelumnya jalan kayak gini, berarti aman udah terhubung. Kayak gitu. Jadi pastiin dulu sebelum kita ngoding di sini. Oke, selanjutnya, oke, nah untuk ini, nah kenapa dia menampilkan data ini tidak dibaca sama JS? Nah ini namanya komen. Jadi kalau misalnya kita masukkan komen di sini, komen itu kalau misal kontrol garis miring, nah dia akan dikomen. Atau bisa langsung kita slash-slash kayak gini juga sama. Nah, fungsinya apa untuk si komen ini? Komen ini fungsinya agar JavaScript mengabaikan si teks yang ini. Yang ini nih. Nah, dia akan dia nggak bakalan baca nih si komen ini. Kayak gitu karena dia tahu oh ini tuh komen untuk kita misalnya untuk ngasih tahu nih untuk penjelasan yang ada di bawah misalnya kode ini untuk fungsinya untuk apa kayak gitu. Nah, biasanya menggunakan komen yang di sini. Jadi JavaScript juga nggak bakalan baca. Tapi kalau misalnya kita hapus, nah kayak gini, nah nanti dia akan ada error. Nah ini apa gitu? Nah di sini. Makanya kalau misalnya kita nanti menuliskan penjelasan, kita gunakan komen aja kayak gini. Seperti ini. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke variabel. Oke, nah ini untuk menampilkan datanya. Oke, nah